Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Trinavani Pangaribuan, NPM 2205030342, kelas 2B14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan sifatnya. Pengertian materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda itu. Massa benda berbeda dengan berat benda. Massa benda di segala tempat tetap. Hukum kekekalan materi menyatakan bahwa materi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sifat materi. Secara umum, sifat materi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sifat fisik. Sifat fisik adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala fisika. Suatu materi dapat dilihat dan diukur secara langsung. Sifat fisika suatu materi erat hubungannya dengan perubahan materi. Yang kedua, sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat materi yang berhubungan dengan gejala-gejala kimia. Untuk mengukur atau mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan melalui reaksi. Contoh sifat kimia mencangkup misalnya mudah atau sulit bereaksi, dapat terbakar dan melapuk. Perubahan materi. Perubahan materi adalah perubahan sifat suatu zat atau materi menjadi zat yang lain, baik menjadi zat baru maupun tidak. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu satu, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, contohnya beras yang ditumbuk. Peristiwa perubahan wujud zat yang merupakan perubahan fisika yaitu A. Mencair, yaitu suatu perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, contohnya es yang mencair membakar lilin. B. Membeku, yaitu suatu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, contohnya es yang membeku. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Misalnya, pada saat membakar kertas, setelah kertas tersebut habis terbakar, akan terdapat abu yang diperoleh akibat proses pembakaran. Klasifikasi materi. 1. Unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh dari unsur adalah emas, aluminium, besi, tembaga, dan lain sebagainya. 2. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua buah unsur atau lebih secara kimia. Contoh senyawa adalah air, garam dapur, asam cuka, dan lain-lain. Senyawa terdiri dari senyawa asam, basa, dan garam. 3. Campuran. Campuran adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan dua buah zat tunggal atau lebih dengan perbandingan yang tidak tetap. Contohnya air dan gula, air dan garam, air dan pasir, dan lain-lain. Campuran terdiri dari dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.